Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia, menyatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Kali ini kita akan membawakan kisah misteri Perang Kemerdekaan Indonesia di Gunung Cikuray. Gunung Cikuray terletak di Dayeuh Manggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Gunung Cikuray mempunyai ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut. Ini tidak mempunyai wilayah kawah aktif dan merupakan gunung tertinggi keempat di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. Selain dikenal dengan keindahannya, ternyata Gunung Cikuray pun memiliki jejak sejarah semasa zaman Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1947 sampai 1949 lalu. Berdasarkan catatan sejarah yang dikumpulkan dari Perpustakaan Pusat Dinas Sejarah atau Disjarah TNI Angkatan Darat di Jalan Kalimantan, Bandung, Nasional Arsip Belanda dan Konflik Bibliotek Belanda, kawasan kaki Gunung Cikuray pun menjadi salah satu area konflik pihak Indonesia dengan Belanda pada tahun 1947 hingga 1949. Tentara Nasional Indonesia atau TNI melanjutkan perlawanan melalui perang gerilya dari hutan dan perkampungan Gunung Cikuray. Perkebunan Dayeuh Manggung dan perkebunan Juliana kemudian dikuasai pasukan Belanda dan kembali dikelola Firman Tiedemann dan Van Kerm. Beberapa hari menjelang perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, hal unik terjadi kala itu. Diketahui ada sebagian anggota pasukan TNI Batalion atau YON 32 atau Garuda Hitam terlibat praktik klinik alias mistis. Komandan YON 32 atau Garuda Hitam pada saat itu, Kapten Muhammad Rifai, mengetahui apa yang dilakukan oleh pasukannya dan melarang keras perbuatan mereka karena merupakan suatu perbuatan keliru. Kisah mistik di Gunung Cikuray ini
dituliskan oleh Kolonel Purnawirawan TNI Muhammad Rifai pada memoarnya berupa buku Tanpa Pamrih. Kupertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Intermasa Jakarta tahun 1984 yang disimpan di Perpustakaan Pusat di Sejarah TNI AD. Sebelumnya, Kapten Rifai sudah mengingatkan kepada pasukannya bahwa dalam Al-Quran Juz 3, yakni di Surat Ali Imran, ditegaskan, dalam agama Islam, umatnya dilarang melakukan mistik, seperti pemujaan kepada kuburan-kuburan tua atau benda-benda sakti untuk meminta sesuatu kepada makhluk halus jin. Akan tetapi, ada sebagian tentara pasukan Batalion 32 atau Garuda Hitam yang membandel dan nekat melakukan jalan sesat, yakni melakukan pemujaan kepada makam Eyang Suropanji dan sebuah batu besar di Gunung Cikuray. Tujuannya untuk mendapatkan rotan wulung dan sebentuk cincin yang bernama cincin wulung yang diyakini tersembunyi di makam Eyang Suropanji dan makam istrinya di Gunung Cikuray. Konon, barang siapa yang memiliki kedua benda itu akan menjadi kuat, termasyur, dan kebal peluru. Pada malam Jumat, beberapa hari menjelang perjanjian Renville, sebanyak 30 tentara pasukan Yon 32 atau Garuda Hitam melakukan ritual dengan membacakan mantra. Konon, hal itu dilakukan untuk meminta petunjuk agar bisa mengalahkan pasukan Belanda. Kapten Rifai yang kemudian mendapat laporan atas kejadian tersebut bergegas ke lokasi dan menyaksikan 30 orang pelaku mistik itu kesurupan massal. Kapten Rifai langsung menendang betis pimpinan kelompok kesurupan sehingga semuanya menjadi sadar kembali. Apa yang dilakukan pasukannya tentu membuat Kapten Rifai geram. Kemudian ia mengancam akan menembak mati anak buahnya bila melakukan kegiatan mistis lagi, karena hal ini bisa membahayakan perjuangan pihak Indonesia. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.